Malam itu aku baru saja selesai menghadiri acara keluarga di luar kota. Karena tidak sempat membeli tiket kereta, aku memutuskan untuk naik bus malam dari terminal tua yang katanya sudah jarang digunakan. Terminalnya gelap, lampu-lampunya berkedip dan sebagian mati. Hanya ada satu bus yang terparkir, catnya kusam, dan jendelanya gelap seperti tak berpenghuni. Aku bertanya pada petugas, katanya bus itu satu-satunya yang berangkat malam itu menuju kotaku. Tanpa banyak berpikir, aku naik. Di dalam, suasananya hening. Kursi-kursinya penuh tapi tak ada suara. Bahkan tidak ada suara obrolan atau ponsel. Semua penumpang duduk tegak menghadap ke depan. Tak ada yang menoleh. Wajah mereka pucat. Bahkan sebagian tertutup rambut panjang atau topi lebar. Aku duduk di kursi tengah dan merasa hawa di dalam bus sangat dingin. Seperti AC-nya terlalu kuat padahal kulihat lubangnya tak menghembuskan apa-apa. Supir bus hanya menatap lurus, tak menyapaku, matanya kosong seperti orang yang tak bernyawa. Lampu kabin remang, seolah menolak untuk menerangi wajah-wajah penumpang lainnya. Bus mulai berjalan. Jalanan di luar gelap gulita, meski seharusnya ada lampu jalan. Tak satu pun kendaraan lain yang kulihat selama perjalanan. Aku mulai merasa aneh. Saat kubuka ponsel, tidak ada sinyal. Semua aplikasi tak bisa dibuka. Bahkan jam di layar berhenti bergerak. Tiba-tiba seorang wanita tua di kursi depan menoleh. Wajahnya penuh luka dan matanya putih semua, tanpa bola mata. Ia tersenyum padaku, senyuman yang membuat darahku membeku. Acubert Paligne, pura-pura tak melia. Tapi semakin lama, semakin banyak penumpang yang mulai menoleh. Mereka menatapku tanpa ekspresi. Kulit mereka pucat seperti mayat. Sebagian lagi wajahnya hancur. Ada yang tanpa bibir. Ada yang tertancap paku di kepala. Aku berdiri hendak turun, tapi pintu bus terkunci. Aku coba bicara pada supir. Dia hanya menggumamkan sesuatu seperti doa dalam bahasa yang tidak kupahami. Tangannya gemetar di atas setir. Aku kembali ke tempat duduk, mencoba menenangkan diri. Tapi saat menoleh keluar jendela, aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Pemandangan di luar tidak berubah. Kami seperti berputar-putar di jalan yang sama. Aku mengenali pohon besar yang sudah kami lewati 3 kali. Ini bukan perjalanan menuju rumah. Ini seperti perangkap. Tiba-tiba lampu di dalam bus padam. Gelap total. Aku mendengar bisikan, napas berat, dan suara seperti cakaran di dinding bus. Seseorang atau sesuatu menyentuh bahuku dari belakang. Ketika aku menoleh, sosok wanita tanpa wajah menempelkan kepalanya ke wajahku, seolah ingin mencium atau menghirup nyawaku. Aku berteriak dan mencoba kabur, tapi kakiku seperti dibekukan. Kursi-kursi di belakang mulai bergerak sendiri. Penumpang-penumpang itu perlahan berdiri dan mendekatiku. Mereka mengelilingiku, menggumamkan sesuatu sambil meraih tubuhku. Tangan mereka dingin seperti es. Aku meronta, menangis, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Supir bus berteriak histeris lalu tubuhnya terbakar di balik kemudi. Padahal tidak ada api. Rasa panas dan dingin bercampur menyelimuti tubuhku. Satu persatu makhluk itu menempelkan wajah mereka ke wajahku, menyerap sesuatu dari dalam diriku. Dunia di sekeliling mulai kabur. Pandanganku menggetam. Entah berapa lama kemudian, aku terbangun di kursi paling belakang. Bus sudah kosong. Jalanan masih gelap. Di kursi-kursi lain hanya tersisa bekas darah, rambut, dan potongan kuku. Aku berjalan ke depan, mencari jalan keluar, dan melihat pintu terbuka. Tapi di luar bukan kota tujuanku. Hanya ada hamparan tanah merah, langit kelam, dan kabut tebal. Aku turun, dan bus langsung menghilang di balik kabut, meninggalkanku sendirian di tempat asing yang tak kutahu namanya. Tak ada sinyal, tak ada suara, hanya bisikan-bisikan halus yang mengiringi setiap langkahku. Dan entah kenapa, aku merasa aku juga bukan manusia lagi. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan bau anyir yang menusuk hidung. Langkahku terhenti saat melihat siluet bangunan tua berdiri di kejauhan, samar tertutup kabut. Jendelanya pecah, dindingnya penuh lumut, dan dari dalamnya terdengar suara tawa kecil yang memantul-mantul seperti gema. Aku melangkah pelan. Setiap langkah terasa berat seperti ditarik sesuatu dari bawah tanah. Saat aku mendekat ke pintu bangunan itu, daun pintunya terbuka sendiri dengan bunyi derit panjang yang menusuk telinga.
Di dalam ruangan gelap itu, ratusan lilin menyala dengan api biru, dan bayangan-bayangan mulai bergerak di dinding. Ada suara-suara berbisik menyebut namaku, samar tapi jelas, seperti mereka sudah lama menungguku. Di tengah ruangan, kulihat sebuah kursi tua dengan tali yang terikat di lengannya. Di sekitarnya berserakan tulang-tulang kecil yang terlihat masih basah. Saat aku berbalik hendak lari, pintu sudah lenyap, digantikan dinding batu penuh coretan simbol aneh yang menyala merah. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat dari belakang. Pelan tapi pasti, semakin dekat, lalu berhenti tepat di belakangku. Nafasku tercekat, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Sebuah tangan dingin menyentuh tengkukku, lalu suara berat berbisik, "Kamu belum bayar ongkosnya." Seluruh ruangan berguncang, lantai pecah, dan tubuhku terhempas ke dalam lubang gelap. Aku jatuh, terus jatuh tanpa henti, dan di sekelilingku bayangan-bayangan berwajah bus malam tadi tertawa sambil menarik-narik tubuhku. Aku menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Dunia mulai memudar, dan di detik terakhir, mataku menangkap pantulan wajahku sendiri, bukan lagi manusia. Aku terbangun dalam genangan air hitam, tubuhku dingin dan berat. Di sekelilingku, kabut pekat menggantung di udara seperti tirai yang tak bisa ditembus pandangan. Jalan tanah membentang ke depan, penuh bekas roda dan jejak kaki yang mengarah pada gerbang besi besar yang berdiri bengkok dan berkarat. Di atas gerbang itu tertulis sesuatu dengan huruf tua yang nyaris tak terbaca. Tapi satu kata terbentuk jelas di pikiranku, "Kembali." Langkahku menyusuri jalan setapak membawa suara gemeretak seperti tulang diinjak. Pohon-pohon di kanan kiri menjulang tinggi, daunnya bergerak meski tak ada angin. Dari balik batang pohon, mata-mata merah mengintai, bersembunyi tapi tak berniat menyembunyikan kehadiran. Ada suara pelan seperti orang menangis di kejauhan, lalu berubah menjadi tawa cekikikan yang tak manusiawi. Aku berlari, entah kemana, berharap menemukan sesuatu yang nyata. Tiba-tiba kulihat bus itu lagi, berdiri di tengah jalan, sama persis, ket kusam, jendela hitam, dan pintu terbuka seperti mengundangku masuk. Tapi kali ini, tak ada siapapun di dalam. Lampu kabin menyala redup, namun kursi-kursinya kosong. Hanya ada satu benda tergeletak di lantai, jaketku sendiri yang tadi kupakai, kini berlumur darah. Tanganku gemetar saat memungutnya. Lalu dari arah belakang ku dengar langkah kaki naik ke dalam bus. Perlahan, satu persatu penumpang muncul dari kegelapan, wajah mereka kosong, tapi tubuh mereka kaku seperti boneka. Mereka duduk di tempat masing-masing tanpa suara, seperti mengulang skenario yang sama. Supir muncul terakhir, namun kali ini aku melihat wajahnya jelas. Matanya berlubang, dan di balik lubang itu kulihat api membara. Dia menoleh padaku dan berkata, "Setiap yang masuk tak pernah benar-benar keluar." Pintu menutup sendiri dan bus mulai berjalan mundur. Perlahan lalu melaju kencang ke arah yang mustahil, menuju langit yang menghitam, menembus kabut, membawa kami ke tempat yang tak bisa dijelaskan oleh dunia. Aku mencoba melompat, tapi tubuhku tak lagi menurut. Kepalaku tertunduk, dan dari balik jendela, bayanganku sudah tak punya wajah. Bus melaju menembus langit yang berubah menjadi lorong kelam berputar-putar, dipenuhi suara jeritan bercampur tawa yang seolah berasal dari jiwa-jiwa tersiksa. Setiap jendela memperlihatkan pemandangan berbeda kuburan tua. Bayi-bayi menangis dalam kobaran api, sosok perempuan dengan kepala terbalik yang terus menatapku meski aku memalingkan muka. Tubuhku menempel di kursi, seperti direkatkan paksa. Aku mencoba membaca doa, tapi suara doaku justru terdengar dari speaker bus dengan suara yang bukan milikku, seperti suara pria tua yang sedang tertawa. Tiba-tiba lampu bus berkedip. Satu persatu penumpang berdiri. Tubuh mereka mulai membusuk, kulit terkelupas, mata mencair, namun mereka tetap tersenyum. Mereka mendekatiku, membawa benda tajam, gunting berkarat, pisau roti penuh darah, palu kecil dengan rambut manusia menempel di ujungnya. Mereka tak bicara, tapi aku bisa mendengar suara mereka langsung di kepalaku. "Gantian, giliranmu sekarang." Salah satu dari mereka memegang rahangku, menarik paksa mulutku terbuka. Sosok lain menyodorkan benang merah panjang yang masih basah, lalu memaksanya masuk ke dalam mulutku hingga menembus tenggorokan. Aku muntah darah, tapi mereka tertawa, seperti puas. Tubuhku ditarik ke lorong belakang bus yang sebelumnya tak ada, berubah menjadi lorong daging. Dindingnya berdetak seperti jantung raksasa.
Setiap langkahku terperosok dalam cairan lengket dan tulang yang patah saat diinjak. Di ujung lorong, ada kursi roda dengan sesosok anak kecil duduk membelakangiku. Tubuhnya penuh luka bakar, rambutnya habis, dan ia bernyanyi lagu Nina Bobo dengan nada yang melengking. Ketika ia berbalik, wajahnya tak punya mata, hanya rongga hitam yang meneteskan darah. Ia mengangkat tangannya yang buntung, lalu terdengar suara ribuan kuku mencakar logam dari belakangku. Makhluk-makhluk lain mulai keluar dari dinding lorong. Tangan-tangan panjang, kepala-kepala yang bergelantungan, sosok wanita yang melayang sambil menangis darah, semua mengepungku dalam kegelapan. Aku memohon ampun, berteriak, mencoba menyadarkan diriku ini hanya mimpi. Tapi rasa sakitnya nyata. Salah satu dari mereka mencakar punggungku dan kulitku terkoyak. Lalu suara di dalam kepalaku berkata, "Kamu bukan lagi manusia, kamu bagian dari kami." Saat itu tubuhku mulai berubah. Tanganku menjadi kurus dan memanjang, wajahku terasa meleleh, dan mataku melihat dunia dari sudut yang tak manusiawi. Aku menjerit sekali lagi. Namun kali ini suaraku sama seperti mereka, bergaung tanpa nyawa. Bus berhenti tiba-tiba di depan sebuah terminal kosong. Penumpang baru naik dengan ragu. Mereka manusia, masih hidup. Mereka tak tahu apa yang menunggu. Aku duduk di kursi pojok, menatap mereka dengan senyum kosong. Kini, aku salah satu dari mereka yang menunggu giliran untuk menjemput penumpang berikutnya.